Sejarah pemulihan aset di Kejaksaan RI diawali dengan adanya pembentukan Satuan Tugas Khusus atau Satgasus Barang Rampasan dan Barang Sita Eksekusi pada tahun 2010. Satgasus ini dibentuk berdasarkan keputusan Jaksa Agung di bawah kepemimpinan Jaksa Agung Hendarman Supanji. Satgasus Barang Rampasan dan Barang Sita Eksekusi didirikan untuk mempercepat proses pengembangan pemulihan aset sebagai pelunasan piutang uang pengganti secara efektif. Seiring berjalannya waktu, dengan berkembangnya kebutuhan akan pemulihan aset negara yang lebih sistematis dan komprehensif, maka dari itu pada tahun 2014 Jaksa Agung Basrif Arif mengeluarkan peraturan Jaksa Agung yang secara resmi membentuk Pusat Pemulihan Aset sebagai salah satu unit di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. PPA diberi mandat yang lebih luas yang meliputi menelusuri, mengidentifikasi, dan memulihkan aset-aset negara yang dihasilkan dari tindak pidana. Pembentukan PPA menandai langkah penting dalam penguatan upaya pemerintah untuk memberantas kejahatan ekonomi, khususnya korupsi, yang seringkali melibatkan aliran dana ke luar negeri. PPA didirikan dengan visi berjuang untuk korban serta misi memulihkan dan mengembalikan aset kejahatan dan aset lainnya kepada yang berhak. Pada masa operasionalnya, PPA terlibat dalam sejumlah kasus besar seperti skandal korupsi, BLBI, PT Asuransi Jiwasraya, dan PT Asabri, di mana PPA berhasil memulihkan aset-aset berharga yang telah disembunyikan oleh para pelaku kejahatan dengan fokus terhadap penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset. PPA juga mulai memperkuat kerjasama dengan berbagai stakeholder lainnya, baik di dalam negeri dan internasional, untuk menelusuri aset yang tersebar di berbagai negara. Puncaknya pada tahun 2023, PPA berhasil memulihkan aset negara dan menyetorkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP ke kas negara sebesar 4.919.295.523,90 rupiah. Perkembangan ini menunjukkan betapa pentingnya peran PPA dalam menjaga keutuhan aset negara dan memastikan bahwa hasil tindak pidana dapat dikembalikan kepada negara maupun korban untuk kepentingan publik. Selama berdirinya PPA juga dipimpin oleh Bapak Cuk Suryo Sumpeno, Ibu Luke Larasati, Bapak Andi Herman, Ibu Diah Sekanti, Ibu Agnes Triani, Bapak Elan Suherlan, Bapak Saifuddin Tagamal, Bapak Emilwan Ridwan. Transformasi PPA menjadi Badan Pemulihan Aset atau BPA pada tahun 2024 melalui Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Dilantiknya Kepala Badan Pemulihan Aset Bapak Dr. Amir Yanto SHMH MM serta Kepala Pusat Penyelesaian Aset yaitu Bapak Dr. Emilwan Ridwan. Kemudian pada tanggal 16 Juli 2025 telah dilantik Sekretaris Badan Pemulihan Aset Bapak Idianto SHMH serta Kepala Pusat Manajemen Penelusuran dan Perampasan Aset Bapak Pipu Firman Priyadi SHMH. Selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2025 telah dilantik Kepala Pusat Penyelesaian Aset Bapak Sofyan Sele SHMH yang melengkapi jabatan struktural Badan Pemulihan Aset. Pada tanggal 27 November 2025, Bapak Dr. Kuntadi SHMH dilantik sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia sebagai langkah strategis dalam meningkatkan peran dan kinerja Badan Pemulihan Aset secara berkelanjutan.
BPA dengan wewenang yang lebih luas dan misi berjuang untuk aset akan berupaya mengembalikan aset negara dan korban yang hilang tidak hanya dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri melalui kolaborasi internasional yang lebih kuat dan penggunaan teknologi yang canggih. Kini dengan telah beralihnya pengelolaan rumah penyimpanan benda sitaan negara atau RUMPASAN dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan kepada Kejaksaan Republik Indonesia memperkuat sistem pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara secara terpusat dan profesional. Kedepannya BPA akan menjadi garda terdepan dalam pemulihan aset negara dan korban dengan misi utama untuk mengembalikan kekayaan negara yang dirampas oleh para pelaku kejahatan. Struktur organisasi pada Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Republik Indonesia. Starting out on a journey. Life is a road and I wanna keep going. Love is a river I wanna keep flowing. In the end I wanna be standing at the beginning with you. Badan Pemulihan Aset, Fight for the Asset.